Di dalam hidup ini yang kita idamkan kan merasa senang. Apalagi selalu merasa senang. Sepanjang waktu merasa senang. Itu cukup dengan sadar. Dalam keadaan. Keadaan kan berubah-ubah terus. Kadang punya uang, kadang tidak punya uang. Kadang berlebihan, kadang kekurangan. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang banyak temannya, ramai, kadang kesepian. Kadang sibuk, kadang nganggur. Jadi hidup pasti berubah-ubah. Oleh sebab itu kesenangan kita tidak boleh digantungkan oleh keadaan. Nah, kesenangan yang tidak bergantung keadaan itu adalah rasa senang, rasa bahagia, rasa damai karena berkesadaran. Jadi kalau kita sadar keadaan apa saja, sedang berada di mana saja, kita menikmati hidup. Kita menikmati hidup. Kawan-kawan semuanya, sadar itu lawannya mabuk. Jadi kalau kita tidak sadar, itu kita sedang mabuk. Jadi untuk sadar itu kita harus lepas dari kemabukan. Kita harus hilangkan kemabukan kita supaya kita sadar. Karena aslinya kita ini sadar. Aslinya. Karena di ring 1 kita yang sejati itu suci dari kemabukan. Tidak sedang mabuk kita ini, aslinya. Tetapi karena kita hidup di dunia ini sebagai diri ego, lalu kita memiliki multi akun, memiliki banyak akun. Akun sebagai apa saja. Akun sebagai bapak, akun sebagai ibu, akun sebagai pegawai, akun sebagai pengusaha, akun sebagai sesama tetangga, akun sebagai sesama teman. Alhamdulillah, kita ini masuk ke alam dunia ini, kita sebagai diri, sebagai sosok yang memiliki banyak akun. Nah, inilah yang membuat kita kehilangan, sering membuat kita kehilangan kesadaran kita. Oh ya, Kakak Munir, silakan. Sering membuat kehilangan kesadaran kita karena kita mabuk. Dimabuk oleh apa saja. Jadi banyak hal yang membuat kita kehilangan kesadaran. Kalau kita sedang susah, misalnya susah karena sesuatu hal, kesusahan itu yang membuat kita mabuk. Mabuk susah. Kalau kita sedang senang, kesenangan itu yang membuat kita mabuk dengan kesenangan itu. Kalau kita sedang sibuk, sibuk apa saja, kesibukan itu juga memabukkan. Kalau kita punya masalah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Heru Official. Selamat datang. Jadi banyak sekali di dalam kehidupan ini. Ini ada hadir ini Coach Heru ini
Ini gurunya banyak orang, silakan diikuti IG-nya, IG-nya, TikTok-nya, akunnya Mas Heru. Nah, salam sukses selalu, memberi manfaat kepada banyak orang di dalam pencerahan-pencerahannya. Jadi kita itu, karena sosok kita ini, kemudian sosok ini kan menimbulkan banyak akun. Nah, akun-akun itu menimbulkan kemabukan-kemabukan, sehingga kita kehilangan kesadaran dari mabuk itu. Nah, di dalam kesempatan ini supaya jelas, terima kasih Mas Heru, suntingan mawarnya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting, yang sakral, yang intinya hidup. Bagaimana kita mencapai sadar sepanjang waktu itu. Imam Syafi'i mengatakan, seandainya Al-Quran yang 114 surat itu cukup diambil satu saja, satu surat. Yang 113 surat itu tidak ada. Jadi Al-Quran itu kan ada 114 surat. Seandainya hanya ada satu surat saja dari salah satu 14 surat itu cukup. Jadi ada satu surat di dalam surat-surat Al-Quran yang kalau seandainya hanya ada satu surat itu cukup untuk seluruh Al-Quran. Katanya Imam Syafi'i. Surat apa itu? Jadi satu surat yang bisa menggantikan 113 surat yang lain. Hanya satu surat, dan suratnya tidak panjang, suratnya pendek. Dan surat ini berhubungan dengan kesadaran yang kita judulkan di sini, sadar sepanjang waktu. Oleh sebab itu saya sampaikan di depan bahwa live ini berbobot, penting, dan beruntung kita yang bisa mengikuti live ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jadi ada satu surat yang mencukupi dari semua surat-surat Al-Quran. Suratnya tidak panjang, pendek. Dan semua yang nonton ini hafal, semua sudah hafal. Saya yakin yang beragama Islam, surat ini banyak dihafalkan. Surat apakah itu? Itu adalah surat Al-Asr, bukan surat Al-Fatihah. Surat Al-Asr. Junaid, selamat datang, selamat bergabung. Jadi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i itu adalah surat Al-Asr, surat pendek. Tapi seandainya Al-Quran itu berisi hanya satu surat saja, cukup dengan surat Al-Asr ini. Nah, surat Al-Asr ini erat hubungannya dengan materi kita sadar sepanjang waktu.
waktu. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kan pernah ditanya oleh kawan salah satu yang hadir di dalam live ini, apakah bisa kita ini sadar terus-menerus? Apakah kita bisa sadar sepanjang waktu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, Dios. Saya pernah ditanya itu, apakah kita bisa sadar terus? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Dan seharusnya begitu. Kita harus terus-menerus dalam keadaan sadar. Tidak dalam keadaan mabuk. Kalau bisa. Harusnya bisa. Dan kalau kita tidak mengalami kesadaran yang terus-menerus, saat kita sadar, itulah saat hidup kita tidak nikmat. Saat itulah kita kehilangan nikmatnya hidup. Walaupun kita sedang dalam keadaan sepertinya nikmat, lagi sibuk karena uangnya banyak, lagi menikmati karena habis dapat warisan misalnya, uangnya banyak, habis dapat misalnya profit yang besar atau dapat komisi yang banyak, lalu kita dimabuk oleh harta, dimabuk oleh uang yang kita dapatkan. Saat itu kita punya banyak uang, tapi kita kehilangan nikmatnya hidup. Karena kita sedang tidak sadar. Karena kita sedang mabuk oleh uang yang kita miliki. Tapi masih enak itu. Kalau mabuk karena uangnya banyak itu enak. Yang nggak enak itu mabuk karena susah. Susah itu kan memabukkan. Sedih memabukkan. Menderita itu memabukkan. Penderitaan itu memabukkan. Jadi mabuknya karena susah, mabuknya karena kesedihan, itu sudah double tidak enaknya. Menderita itu mabuk yang tidak enak, kemudian kehilangan kesadaran itu tidak enak. Jadi double-double. Alhamdulillahirabbil alamin. Mabuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus kita sadari bahwa kalau kita bisa menjaga kesadaran kita, kita akan mengalami nikmatnya hidup. Kapan kita kehilangan nikmatnya hidup? Saat kita dimabuk oleh sesuatu yang sedang kita alami di dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap sadar dalam keadaan apa saja. Dalam keadaan senang kita sadar, dalam keadaan susah kita sadar, dalam keadaan sempit kita sadar, dalam keadaan lapang kita sadar. Nah, sadar itu apa? Sadar itu bagaimana? Tidak mabuk itu bagaimana? Kan kita sudah tahu tadi itu mabuk itu. Mabuk itu karena kita sedang terfokus kepada sesuatu yang sedang kita alami. Jadi diri kita yang sentralnya semesta ini, diri kita ini yang jagat alit ini, kita ini jagat,
Kita ini semesta, semesta kecil. Jadi kita ini di alam semesta ini benar-benar rajanya semesta. Karena kita ini intisarinya semesta. Karena kita ini berliannya alam ini. Nah, kita berliannya alam, tapi kemudian karena ada masalah kecil saja yang membuat kita kemudian berlian ini kita kehilangan diri sejati kita. Berlian ini hilang, ganti jadi kereweng. Kita ini yang katanya Allah, kita ini diciptakan dengan sebaik-baik bentuk, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya makhluk. Kita ini, manusia ini. Tetapi kemudian karena mabuk sesuatu, maka kita kehilangan kebesaran kita. Mabuk karena kehilangan dompet. Kayak Lianto itu kemarin. Ada kemelekatan katanya Tibe. Jadi melekat pada apapun itu membuat diri besar kita yang besar itu menjadi sangat kecil. Kita yang raksasa menjadi kerdil. Kita yang mulia menjadi hina. Kita yang hebat menjadi tidak ada apa-apanya karena kita sedang diplokoto oleh kemabukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau kita sudah sadar tentang kemabukan, sekarang marilah kita mencari tahu apa itu sadar. Apa sih sadar itu apa? Kita kan sering ngomongin sadar. Waras katanya. Kalau sadar itu waras. Sadar itu apa? Alhamdulillah. Terjebak dengan buta pada syariat dunia, sehingga memabukkan dalam ketidaksadaran yang sesungguhnya. Iya. Jadi kita terjebak di dalam apa-apa yang sedang kita hadapi sehari-hari itu oleh diri akun kita, oleh apa yang dikerjakan, yang sedang dikerjakan oleh akun kita. Ampun Pak D, sudah move on Pak D. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan semuanya, yang disebut sadar itu adalah melek. Iya kan? Sadar, apa sadar itu? Sadar ya melek. Berarti kalau melek itu kita ini tahu, menyadari. Karena kita sudah melek dan melek kita tidak sedang mabuk, maka kita benar-benar melek yang sadar. Jadi sadar itu melek. Sebenar-benarnya melek adalah sadar. Tidak buta seperti yang dibilang Mas Heru itu. Tidak buta. Tidak buta berarti melek. Terima kasih Mas Heru sudah menginspirasi. Nah, ini katanya Tibe harus latihan melepaskan. Sadar. Apa yang kita sadari? Melek. Kita melek terhadap apa? Nah, itu. Kita yang dinamakan sadar adalah melek terhadap kenyataan. Melek terhadap kenyataan hidup ini. Jadi sadar itu melek. Melek terhadap apa?
melek terhadap kenyataan. Ini yang bukan orang Jawa ngerti kan ya, melek ya. Sadar terhadap kenyataan bahwa sesungguhnya kenyataan ini adalah la ilaha illallah. Bahwa kenyataan yang ada ini, yang nyata di dalam diri kita, yang nyata di luar diri kita, yang nyata dalam bentuk materi, dalam bentuk benda-benda, yang nyata dalam bentuk pikiran, yang nyata dalam bentuk perasaan, yang nyata ini apakah kita melek bahwa ini adalah la ilaha illallah, bahwa yang nyata ini adalah tidak ada yang wujud kecuali Allah. Tidak ada yang nyata kecuali Allah. La maujuda illallah. Melekkah kita bahwa kenyataan ini adalah kenyataan Tuhan? Realitas ini adalah realitas Tuhan. Realitas dalam bentuk apa saja. Ketika kita sedih, kesedihan itu bentuk rasa. Ketika kita sibuk berpikir atau kita stres, mikir macam-macam, pikiran itu adalah kenyataan. Yang kita lihat, yang kita dengar, semua ini yang kita indera, yang di luar diri kita, yang kita rasa dan kita pikirkan di dalam diri kita, ini semua ini Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata hanyalah Allah. Jadi kehadiran Tuhan yang meliputi segalanya ini, apakah kita melek? Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah kita melek bahwa kita ini sedang menyaksikan kebesaran Tuhan, menyaksikan keajaiban Tuhan, menyaksikan indahnya wajah Tuhan di dalam kenyataan ini. Apakah kita melek? Itulah kawan sebabnya bahwa inti daripada semua pengetahuan itu adalah mengetahui. Fa'lam annahu, maka ketahuilah. Jadi inti semua pengetahuan itu adalah mengetahui bahwa sesungguhnya ini Tuhan. Ini Allah semua. Ini semua Allah. Allah ini semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa'lam anau, ketahuilah. Jadi tidak ada yang ada kecuali yang maha ada. Tidak ada yang wujud kecuali yang hak wujudnya, yang maha wujud, yang benar wujudnya, yang sejati wujudnya, yaitu Tuhan sendiri. Apakah kita melek? Nah, melek terhadap kesadaran ini, melek terhadap kenyataan Tuhan ini, inilah yang disebut sadar. Jadi saat kita ini bisa menyadari keberadaan Tuhan, kita sudah
pasti tidak akan dimabuk oleh apa saja. Oleh kesibukan apa saja tidak lagi memabukkan kita. Itulah sebabnya surat ini disebut mudrika. Padahal pas-pasan semua Allah. Alhamdulillah. Tafakur Mas Heru, betul, atas tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi kita harus melihat kenyataan ini. Sebutir debu pun di alam ini itu mahal harganya. Sebutir debu saja itu mahal harganya. Jadi kesempatan hidup itu kita umpama di dalam hidup ini yang kita lihat itu hanya sebutir debu. Itu mahal harganya karena di sebutir debu itu ada jejak Tuhan di situ. Karena sebutir debu itu tidak akan wujud kalau tidak diwujudkan oleh Tuhan. Tidak ada sebutir debu yang wujud itu tanpa wujudnya Tuhan. Jadi sebutir debu itu jejaknya Tuhan. Padahal yang kita lihat sekian banyaknya ini. Makanya katanya mudrika itu pas-pasan, papasan. Papasan terus sama Tuhan. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, di situ wajahnya Allah. Di situ engkau menghadap kepada Allah. Melekkah kita ini? Ini yang disebut sadar. Jadi yang namanya sadar atau kesadaran itu adalah basirohnya hati yang bersumber dari ring satu yang memancar ke panca indera kita, memancar ke pikiran kita, sehingga pikiran kita bisa mengamati, pikiran kita bertafakur. Itulah sebabnya ayat atau surat, ya, surat Al-Asr ini, bukan ayat, surat Al-Asr ini didahului oleh kalimat wal asri. Nah, di situ kita akan nanti paham. Di situ kita nanti akan mengerti mengapa surat yang bisa katanya menurut pendapatnya Imam Syafi'i bisa menggantikan surat-surat yang lain. Surat Al-Asr ini ayat pertamanya perintahnya wal asri. Wal asri, perhatikanlah waktu. Perhatikanlah waktu. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu itulah yang menentukan segalanya. Waktu itulah hidup kita di dunia. Waktu itulah umur kita. Kalau tidak ada waktu, tidak ada umur. Umur kita habis, ya waktu kita habis. Waktu itu umur kita. Waktu itulah durasi hidup kita. Jadi durasi hidup kita di dunia ini terbatas oleh umur kita. Ya, sepanjang umur itu isinya adalah waktu. Sedangkan waktu adalah sesuatu yang berjalan, yang bisa habis. Maka wal asri itu demi masa. Pada umumnya diterjemahkan demi masa. Tetapi di sini saya memilih
pemahaman perhatikanlah waktu. Dengan pemahaman ini kita terhindar Tuhan bersumpah kepada waktu. Kalau demi masa itu rasanya seperti Tuhan bersumpah demi masa. Tuhan bersumpah kepada waktu. Ya boleh, ada pemahaman itu juga boleh. Tetapi saya memilih pemahaman perhatikanlah waktu. Waktu itu yang menentukan baik buruk kita ini, apa yang kita tanam itu adalah ditentukan oleh waktu ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waktu ini saya ingin minum dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, silakan Esen. Alhamdulillah, saya minum ini di dalam waktu. Semuanya berada di dalam waktu. Malam ini kita ingin sadar sepanjang waktu. Sadar sepanjang waktu, ya latihannya sepanjang waktu. Understand ya? Kalau mau sadar sepanjang waktu, latihannya jangan sewaktu-waktu. Kalau mau sadar sepanjang waktu, latihannya juga harus sepanjang waktu. Dan ujian kita sepanjang waktu. Pencobaan hidup kita sepanjang waktu. Jadi sepanjang umur kita ini kita terus diuji. Diuji oleh apa? Ya kemabukan itu tadi. Apakah menghadapi uang mabuk? Apakah menghadapi istri membuat mabuk? Apa menghadapi anak membuat mabuk? Menghadapi apa saja? Apakah menghadapi jabatan membuat mabuk? Ya diuji sepanjang waktu. Apakah kita mabuk menghadapi terong? Lianto itu suka menghafalkan terong. Menghadapi pekerjaan kita, apakah kita mabuk? Dan ini terus. Ujian itu terus diuji. Sepanjang waktu terus diuji. Sepanjang waktu kita terus latihan. Sepanjang waktu kita menjaga kesadaran. Karena waktu berjalan dengan segala muatannya yang berubah-ubah itu menguji kesadaran kita. Jadi dunia ini memang alam ujian. Dunia ini memang alam ujian. Apakah kita melekat termabuk oleh sesuatu yang kita hadapi di dunia itu? Itu kan terus berubah, diganti setiap waktu terus. Nah, perhatikanlah waktu. Jadi intinya di waktu itu, waktu-waktu kita dalam keadaan terjaga maupun dalam keadaan tidur, di waktu pagi atau di waktu siang, di waktu malam atau di waktu sore, di waktu ramai atau di waktu sepi, waktu ada di rumah atau waktu ada di jalan, atau sewaktu kita bepergian atau kapan saja, sepanjang waktu itu kita terus harus menjaga kesadaran kita. Itu perintahnya wal asri itu tadi. Kenapa? Kalau tidak begitu, kalau kita tidak mengontrol kesadaran kita, innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita ini rugi ketika ada waktu kita yang tidak sadar. Kita itu rugi. Kita ini sedang di dalam tayangan yang indah hidup ini, lalu kita terlena sehingga kita tidak sempat menyadari
surga ini, tidak menyadari wajah Tuhan ini kan rugi kita. Jadi saat kita mabuk karena mobil baru, saat kita mabuk karena kehilangan, saat itu kita menjadi orang yang rugi. Karena kita kehilangan kesadaran terhadap keindahan hidup ini. Innal insana lafi khusr. Jadi kalau waktu kita ini ada yang bolong dari kesadaran, itu kita mengalami kerugian. Supaya tidak mengalami kerugian, illalladzina amanu. Nah, itu tadi. Sadarlah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa segalanya ini Allah semua. Itu adalah inti dari semua ilmu. Itu inti dari semua pengetahuan. Itulah inti kesadaran. Nah, kemudian wa amilus sholihah, beramal soleh. Apa amal soleh itu? Amal soleh itu adalah perbuatan yang sesuai dengan apa yang diketahuinya. Jadi kalau kita beraktivitas, aktivitas kita itu harus aktivitas yang selaras dengan apa yang kita ketahui, selaras dengan iman kita, selaras dengan nilai hakiki hidup, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada yang indah ini kecuali Allah. Tidak ada yang ajaib ini kecuali Allah. Semuanya ini Allah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Jadi di dalam hidup itu kan kita mesti berbuat, beramal. Ya, jadi hidup kita itu tidak lepas dari action, amal. Nah, amal kita itu harus soleh. Diterangkan di dalam Al-Quran bahwa amal soleh itu adalah amal yang naik. Naik kemana? Amal perbuatan yang naik. Naik itu artinya sinkron. Naik kepada Tuhan. Sinkron kepada kenyataan Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan, perbuatan kita sesuai dengan iman kita. Alhamdulillah. Jadi tidak ada perbuatan yang melanggar imannya sendiri, tidak melanggar apa yang disaksikan. Perbuatan kita sesuai dengan kesaksian kita. Perbuatan kita perbuatan yang sadar, karena yang kita perbuat adalah sesuai dengan kesadaran kita. Ini kan keren banget. Jadi ketika kita bekerja, kita sadar bahwa ketika kita bekerja ini bukan aku tapi Tuhan. Jadi ketika kita action bekerja, saat kita bekerja itu bukan aku tapi Tuhan. Itu kalau kita sadar. Kalau yang bekerja masih aku, kita belum sadar. Karena daya dan kekuatan kita ini daya dan kekuatan Tuhan sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada permintaan dari Vicky, guru berikan satu contoh kesadaran yang harus kita sadari dari awal bangun tidur sampai akan tidur lagi. Insya Allah nanti ya, nanti saya sampaikan itu. Saya jalan dulu, sampai watawasau bisober.
Yang beramal Allah bayar. Selaras dengan semesta atau berbuat dengan kesesuaian. Ya. Jadi betul Mas Heru. Jadi perbuatannya seperti yang dibilang Mas Heru ini nggak nyimpang dengan kenyataan. Alhamdulillah. Jadi perbuatannya tidak didorong oleh kesombongan diri. Perbuatannya tidak didorong oleh kekhawatiran. Perbuatannya tidak didorong oleh ketakutan. Jadi perbuatannya itu selaras. Masya Allah. Ini Allah semua, bukan aku tapi Tuhan. Jadi ekspresi hidup kita ketika kita bekerja, kita berorkestrasi dengan seluruh alam. Yang ini adalah kenyataan Tuhan sendiri. Itulah amal yang soleh dalam bentuk apapun. Amal soleh tidak hanya sholat. Bekerja, menanam pohon, ngasih makan kucing, menyapa tetangga, melipat handuk setelah mandi, apa saja perbuatan apa saja yang kita lakukan dengan sadar, ini Allah semua. Itu amal soleh. Amal itu action, soleh itu naik kepada Tuhan. Jadi bukan aku tapi Tuhan. Jadi sudah hilang keakuannya. Tidak ada lagi keakuannya. Allahumma amin. Semoga kita sampai di situ. Allahumma amin. Semoga kita sampai semua yang kita lakukan ini kita sadari ini Allah semua. Jadi di dalam bisnis, di dalam bergaul, di dalam apa saja kita menikmati actionnya Tuhan, afalnya Allah, menikmati perbuatannya Allah di dalam perbuatan kita. Menikmati perbuatannya Allah di dalam perbuatan kita. Menikmati tindakannya Allah di dalam segala tindakan kita. Setelah kita amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bisober, watawasau bil haq, watawasau bisober. Jadi ada 4 item amanu, amal soleh, tawasau bil haq, tawasau bisober. Ini menarik. Mengapa 4 item ini ujungnya adalah hak dan sober, benar dan sabar? Ini menarik sekali. Ini hubungannya dengan waktu tadi itu, wal asri tadi. Jadi ayat yang akhir ini, watawasau bil haq, watawasau bisober, ini kembali hubungannya dengan perhatikanlah waktu. Jadi kalau kita sudah sadar Allah, sadar bahwa perbuatan kita digerakkan oleh Allah, kita sedang diorkestrasi oleh Allah, dan itu kemudian menjadi amal soleh. Nah, selanjutnya, karena waktu ini berjalan, maka menjaga kebenaran, tawasau bil haq itu artinya kita berpesan, mengingatkan sesama hidup untuk tetap teguh memegang kebenaran, memegang kebenaran. Saat susah datang, saat musibah datang,
saat kesulitan datang, saat kejutan yang tidak menyenangkan menghampiri kita, kita harus menjaga kebenaran. Indahnya rencana Tuhan. Berbaik sangka kepada Allah bahwa rencana Tuhan pasti baik, walaupun yang saya alami rasanya tidak baik-baik saja. Kebenaran menyatakan bahwa Allah tidak pernah berbuat salah. Allah tidak pernah berbuat yang buruk. Allah tidak pernah mendolimi kita. Di dalam kesusahan yang saya alami, di dalam kesulitan yang sedang terjadi, ini semua adalah rahmatnya Allah. Indahnya rencana Tuhan. Rencana baik Tuhan ada di balik ini semua. Ini adalah hak, ini adalah kebenaran, tawasau bil hak. Ini harus kita gaungkan kepada diri kita dan kepada orang banyak. Mengapa kok ada orang banyak? Karena orang banyak itu yang menjaga kita. Jadi seperti saya ngomong ini, Anda tahu kan? Saya ngomong ini untuk apa? Saya ngomong ini untuk menjaga diri saya sendiri. Karena kalau saya sampaikan kepada banyak orang, maka orang-orang ini akan menjaga omongan saya. Jadi kalau misalnya saya ketemu ini siapa? Mas Heru. Kalau saya susah gitu, nggak punya uang, aku susah Mas Heru. Gimana hidupku ini kesulitan terus. Karena saya ngomong gini, terus pernah Mas Heru lihat saya ngomong, mendengarkan saya ngomong ini. Mas Heru kan menjaga saya. Lupa katanya, ini indahnya rencana Tuhan. Baik sangka sama Allah. Rahmatnya Allah dalam bentuk tidak punya uang. Rahmatnya Allah dalam bentuk sakit. Kan saya pasti dipaido sama orang-orang yang pernah saya omongin. Disitulah hebatnya pendakwah itu. Di situ hebatnya pekerjaannya Mas Heru itu, memberikan motivasi kepada orang, memberikan pencerahan kepada orang, memberikan ilmu kepada orang. Itu orang yang memberikan ilmu akan mendapatkan ilmunya bertambah, karena ada ilmu warosah yang turun ketika ilmu itu disampaikan. Maka tawasau bil haq, sampaikan kepada orang lain, karena itu akan menjaga Anda, akan memperkuat posisi Anda di dalam ilmu itu. Buatlah konten-konten yang baik seperti Mang Cean, itu suka saya. Ada terakhir kontennya Mang Cean, saya lupa, tapi saya tersentuh sekali dan saya komentari. Menarik, mengkritisi. Jadi memang hidup harus kritis, ya. Oke, hampir habis waktunya ya, hampir habis. Saya lanjutkan. Jadi kita supaya paham bahwa kebenaran itu harus dijaga. Untuk menjaga kebenaran itu kita harus mensiarkan kebenaran itu. Karena dengan kita menyampaikan kepada orang banyak, maka orang banyak itu akan menjaga kita. Dalam hukum lain, dalam hukum energi, bahwa energi yang kita pancarkan itu akan memantul kembali kepada diri kita. Jadi dari orang-orang itu kalau kita pantulkan tawasau bil haq, ya, tawasau bil haq di kita ini juga semakin meningkat. Apa yang kita lemparkan akan memantul kepada diri kita sendiri. Sama kalau kita pidato itulah. Kalau kita pidato di depan orang banyak, kalau saya pidato di depan 100 orang, ketika saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya mengucapkan cuma satu kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang kembali ke saya
100 salam. Karena dari 100 orang. Kalau saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada 1000 orang, maka salam saya satu kali itu kembali 1000 kali kepada saya, karena datang dari 1000 orang. Jadi saya menikmati konten-konten begini. Ketika saya tidur pun, orang melihat video saya lalu merasa mendapatkan sesuatu. Ketika saya tidur itu saya merasakan nikmatnya. Apa yang saya tulis, apa yang saya omongkan itu kembali kepada diri saya. Bayangkan kalau Anda membuat konten yang negatif, melukai hati orang. Sekali Anda mengucapkan kata-kata yang melukai hati orang, lalu ditonton 1000 orang, itu kembali balasannya 1000 kali kepada Anda. 1000 kali kepada Anda. Be sober. Mengapa? Karena kebenaran ini, yang saya contohkan, salah satu contohnya tadi tentang bahwa berbaik sangka kepada Tuhan. Untuk tetap berbaik sangka kepada Tuhan kan tidak mudah. Karena di dalam hidup kita dihadapkan kepada duri-durinya kehidupan. Tidak lepas. Kita dihadapkan kepada hal yang tidak enak, yang tidak kita sukai. Yang kita mau benar. Tapi datang juga di dalam hidup kita. Ketika kita memegang kebenaran, sedangkan hidup kita berubah-ubah keadaannya, maka kebenaran itu bisa lepas dari kita kalau kita tidak sabar. Oleh sebab itu, sabar itu menjadi kunci penutup. Kunci pembukanya adalah perhatikanlah waktu. Intinya adalah amanu. Kunci penutupnya tawasau bisober. Surat Al-Asr ini. Jadi surat Al-Asr ini yang menurut Imam Syafi'i adalah surat yang bisa menggantikan seluruh isi Al-Quran. Itu pembukanya adalah perhatikanlah waktu wal asri. Penutupnya adalah kesabaran. Isinya adalah amanu, sadar Allah. Sadar Allah setiap saat. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Kiranya alhamdulillah, subhanallah, tapi tetap Allah. Ya, sampai habis tapi tetap Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kawan-kawan semuanya, tadi ada yang bertanya bagaimana kita supaya bisa minta contoh itu tadi ya, sadar dari mulai bangun tidur sampai sadar di dalam tidurnya. Jadi terus menerus sadar, itu jadi minta dikasih contoh. Limpahan rezeki ilmu untuk semua ya, amin. Terima kasih doanya Mas Heru. Alhamdulillah, supaya sadarnya itu terjaga terus menerus, inti bangkitkan kesadaran murni. Jadi supaya bisa terus melek, itu harus menggunakan kesadaran murni, yaitu kesadarannya ring satu.
saya sudah membagikan mantranya tafakur dan tata caranya tafakur kepada kawan-kawan yang mau masuk menemukan diri sejatinya, yang ingin bertemu dengan dirinya yang sebenarnya, yang ingin menjadi dirinya yang hakiki, diri asalnya, diri fitrahnya, yaitu diri sejati melalui tafakur. Untuk teman-teman yang sudah praktek tafakur sang ada, itulah yang terungkap jadi bertemu dengan diri hakikinya, bertemu dengan diri sejatinya, karena diri sejati itulah yang disebutkan di dalam kalimat man arofa nafsahu wa qad arofa robbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Jadi untuk terus-menerus sadar harus menggunakan kesadaran kosmik. Kesadaran kosmik, kesadaran semesta, kesadaran jagat, kesadaran murni. Itu istilahnya banyak sekali. Jadi itu kesadaran inti, itu kesadaran ilahi. Jadi yang menyaksikan Tuhan sendiri, yang menyaksikan dirinya sendiri. Jadi yang mengenal Tuhan adalah Tuhan sendiri. Sampai di situ